Subsidi pupuk dari pemerintah hanya isapan jempol belaka bagi petani di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Gambar diambil pada awal bulan April tahun 2025 baru-baru ini. Harga pupuk sudah melebihi di abang normal dari head pemerintah yang menjeritkan para petani desa setempat. Dari kisaran harga Rp300.000 per 100 kg untuk kelompok tani, dan Rp400.000 lebih di luar kelompok tani setempat. Yang lebih miris lagi dengan harga pupuk terlalu mahal, sementara hasil panen padi kering tidak sesuai dengan head pemerintah dengan harga Rp650.000 per 100 kg. Anggaran dari RDKK 2024 itu udah tinggi. Sekitar 180. Itu per satu sak? Per satu sak, bukan satu kintal ya, bukan kintalan ini, kita ngomongnya per sak, satu kantong 50 kilo. Nah, untuk RDKK 2025 itu 150, 145, 150 itu untuk NPK, 150 untuk urea. Itu hitungan satu kantong 50 kilo. Berarti kalau di kita global di satu kintal mencapai berapa itu? Ya 145 dua kali. Tuh, jadi terlampau mahal. Tuh, jadi kalau pemerintah itu mengatakan itu program untuk subsidi masyarakat atau untuk petani, petani yang mana yang jadi pertanyaan? Tuh, sementara petani yang benar-benar membutuhkan nih nggak pernah dapat, nggak pernah ngerasain nama subsidi gitu loh. Ibu selaku pengurus Gapoktan tadi ada disampaikan terkait apa antara kelompok tani dengan tani biasa harganya beda, Bu. Berapa, Bu? Sangat selisih, sangat sekali berbeda, sangat sekali. Jadi bagi yang punya terdaftar sebagai kelompok tani itu 145, 150. Tapi kalau non anggota kelompok tani itu bisa sampai 250 atau 300 per sak. Per sak. Berarti ya, kalau satu kintal mencapai mendekati 400.000 ya, Bu? Hampir sekitar lebih dari 400.000 dong. Kisaran 600 ribuan. Jadi yang jadi permasalahan lagi gini. Kalau non subsidi itu kandungannya terlalu sedikit. Maksudnya gini, kita butuh nitrogen. Itu nggak sesuai gitu loh. Nggak apa-apa lah dengan harga mahal tapi kualitasnya bagus gitu loh, daripada harga murah kualitas nggak ada gitu loh. Jadi kalau perbandingan kita menggunakan pupuk subsidi dengan non subsidi, kalau pupuk subsidi ya itu untuk satu sak urea itu setengah non subsidi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan dalam 1 hektar, kalau kita menggunakan 4 kintal itu subsidi, kalau untuk non subsidi hanya 2 kintal, hanya 1 kintal. Jadi perbedaannya kadarnya, Bu, ya? Kadarnya terlalu rendah. Jadi kalau untuk petani juga untuk perkembangan padi tidak kurang bagus. Dengan harga yang sangat tinggi ini, Bu, harapannya ke pemerintah seperti apa? Ya seharusnya pemerintah tuh punya kontrol yang lebih bagus untuk petani. Petani itu kan penyandang ketahanan pangan pokok untuk negara loh. Tapi kayaknya pemerintah itu nggak ada berpihak sama petani, itu nggak ada. Sekarang gini, petani ada harga sedikit, demo sana sini nggak berhenti-henti. Tapi mereka nggak pernah tahu tuh harga pupuk mahal, obat-obatan mahal, hasil nggak ada. Kadang-kadang kan kita nggak bisa loh ngelawan alam. Tikusnya banyak, hama banyak, sementara obat-obatan banyak. Begitu kita panen harga jatuh. Terus gimana? Sementara pemerintah itu nggak ada greget, oh ini petani harus untuk sementara ini hasil panen harga padi kering berapa, Bu, di sini? Kalau untuk padi kering tahun ini kita belum dapat informasi karena kan kita belum panen. Sebelumnya kemarin cuma 53 itu udah net yang panjang. Kalau yang bulat 52. Ya di sini pupuk ya memang mahal ya, agak susah juga ya kalau mau mencari pupuk itu agak susah sih, namanya tuh petani agak sulit
Menurut informasi yang Bapak tahu, sekarang harga pupuk di sini berapa, Pak? Sekarang harga pupuk di sini di kelompok tani itu 150. 150 Satu itu? sak, satu kintalnya itu 300. 300-an ya. Kalau Orea itu 100, 280. Kalau Oreanya? Iya. Kalau Posca itu 300. Per saknya? Satu kintalnya. Satu kintalnya. Ke antara harga dari petani Gapoktan sama petani biasa itu ada perbedaan nggak Pak di sini, Pak? Ada yang perselisihan. Karena pupuk itu ada yang petani itu kayak biasa itu 200, 180 satu saknya. Kalau kelompok tani itu satu saknya 150. Satu saknya, berarti Iya. kelompok tani mencapai 300. Iya. 300 lebih ya Pak ya? Ya lebih. Bisa mencapai mau mendekati 400-an ya? 380. 380 Iya. per satu kintal. Satu kintalnya. Kalau bukan kelompok tani. Kalau bukan kelompok tani, orang-orang biasa gitu. Dengan harga tinggi ini Pak, harapan Bapak selaku petani seperti apa? Ya selaku petani itu saya ingin lah ya agak diturunin lah harga pupuk itu biar petani merasakan, biar enak. Ya orang petani biasa ya susah cari pupuk itu, ya ingin Dilancarkan lah gitu ya. dilancarkan. Jadi harga gabah di sini cuman Taruhlah nggak nyampe 6.000 gitu lah. nggak nyampe 6.000, 57, 58 tadi. Iya. Terus Bapak di sini berapa lebar sawah kita, Pak? Cuman 1 hektar. 1 hektar. Nah, untuk 1 hektar ini Bapak dapat jatah pupuk bersubsidinya berapa? 1 hektar itu dijatah cuman 2 kintal taruhlah. 2 kintal. Belinya berapa, Pak? Belinya Harganya? 140 sama 160 berapa? Berarti 300. 300. Pak ngambil ini Kelompok tani. Kelompok taninya apa namanya? Kelompok taninya bukan saya. Kalau anak saya ya tahu. Cuman Oh, yang gitu. ngumpulin itu anak. Tapi artinya yang harganya 100 300 1 kintalnya ya. Itu untuk pupuk putih Putih sama merah itu merah. aja. Yang putihnya berapa? Yang Korea 140. 140, yang merahnya 160. Saya selaku Ketua Tim Investigasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pembinaan Rakyat Lampung, nama saya Julio. Saya sudah beberapa daerah yang saya turun ke lapangan, saya menyerap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, sehingga kami turun ke lapangan. Di sini Bapak bisa lihat sangat luas hamparan sawah yang terbentang. Di sini masyarakat masih mengeluhkan adanya kesulitan pembelian pupuk bersubsidi. Dan masyarakat ini ditekan dengan harga 140.000 per satu sak. Artinya yang kemasan 50 kg itu pupuk Orea itu seharga 140.000. Dan untuk yang pupuk merah, di sini dikenal dengan pupuk merah yang warna merah, itu di harga 160. Di sini kami mempunyai pertanyaan, yang mendapat pupuk bersubsidi ini siapa? Apakah masyarakat ataupun dalam hal ini petani atau distributor? Dan kami juga menduga adanya permainan ataupun kedip mata antara distributor dengan PI, sehingga mereka seakan-akan tidak mendengarkan suara masyarakat. Yang lebih lucunya lagi, kalau petani ini tergabung dalam RDKK-nya mereka diajukan, maka dia dengan harga seperti itu tadi. Tetapi kalau dia di luar RDKK, maka dia akan ditekan dengan harga sampai mencapai 600.000 per kintal. Begitupun juga dengan penjualan gabah. Mereka di sini masih menjual gabah di bawah harga 6.000.
seperti bisa 57, bisa 58, tapi tidak pernah menyampai harga 6.500 seperti yang dicanangkan oleh Kemenpan dalam hal ini. Dan kami berharap, artinya di sini siapa yang bertanggung jawab gitu loh untuk dalam pengawasan di daerah Lampung 1. Pak Eko selaku dari PI Pupuk Indonesia yang selaku bertanggung jawab harusnya mengontrol ke bawah dan menyerap aspirasi masyarakat yang masih mengeluhkan adanya harga pupuk yang di atas harga head. Saya harap artinya aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat khususnya di Lampung ini bisa sampai didengar oleh Bapak Presiden Prabowo dan Kementan yang membidangi artinya pupuk bersubsidi. Sementara awak media ini sudah 2 kali ke kantor PI selaku pengawas distribusi pupuk, hingga kini belum ada respon terkait adanya keluhan para petani.